datang di satu sisi. Satu sisi kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh daripada 12 putra-puteri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah peribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Nabi Yusuf dikaruniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap, yang menjadikan idaman setiap wanita dan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah ditinggal wafat ibu kandungnya, Rahil, semasa ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang berbeda dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya yang lain, telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Ia merasakan bahwa mereka merasa dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Nabi Yusuf lebih daripada yang lain. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengadakan pertemuan. Lalu mereka mengadakan pertemuan untuk merundingkan nasib yang mereka alami, dan mengatur aksi yang harus mereka lakukan untuk menuntut perlakuan yang adil dan seksama. Berkatalah salah seorang daripada mereka, "Tidakkah kalian merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil dan berat sebelah? Ayah terlalu memanjakan dan menyintai Yusuf lebih daripada kita. Seolah-olah hanya Yusuf dan Benyamin saja anak kandungnya, sedangkan kita hanya anak tirinya. Padahal kita anak lebih tua daripada mereka berdua, serta kitalah yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluannya, dan keperluan rumah tangganya. Tetapi, mengapa hanya Yusuf dan Benyamin saja yang menjadi keistimewaan di sisi ayah? Apakah ibunya lebih dekat kepada hati ayah berbanding dengan ibu kita? Apa salah kita? Apa karena kita lahir dari ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah? Ataukah paras Yusuf yang lebih tampan daripada paras dan wajah kita? Perlakuan dan tindakan ayah ini sangat keliru. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang menjengkelkan ini." Seorang saudara lain berkata menyambung, "Memang, soal cinta atau benci, simpati atau antipati adalah soal hati. Tetapi, yang kita sesalkan adalah, ayah terlalu berlebih-lebihan kepada Yusuf dan Benyamin, sehingga menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap kita semua selaku sesama anak kandungnya. Namun, keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang, jika penyebab utamanya tidak kita hilangkan. Dan sebagaimana kalian ketahui, bahwa penyebab utama dari keadaan yang menjengkelkan hati ini ialah adanya Yusuf di tengah-tengah kita. Dia adalah penghalang bagi kita, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita ini ialah dengan melenyapkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya jauh-jauh dari keluarga kita. Kita harus membunuhnya, atau mengasingkannya ke suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas. Dan bila Yusuf sudah lenyap, ayah pasti akan kembali menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan adil. Dan suasana di keluarga kita akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai, tiada sesuatu yang merisaukan hati dan menyesakkan dada." Lalu berkatalah Yahuza, putra keempat dari Nabi Yakub, "Kita semua adalah putra-putra Yakub pesuruh Allah dan anak dari Nabi Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal sehat. Apalagi yang kita bunuh itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati. Dan jika memang ia yang lebih dicintai dan disayangi oleh ayah, itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya. Maka menurut pikiranku, jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi, atau sumur yang kering, yang terletak di sebuah persimpangan jalan, tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti beristirahat memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, terdapat kemungkinan bahwa salah seorang dari musafir itu akan menemukan Yusuf, dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai hamba yang akan diperjualbelikan. Dengan cara ini, kemungkinan kita dapat melenyapkan Yusuf tanpa melakukan pembunuhan.
Dan pikiran yang dikemukakan oleh Yahuza itu mendapat sambutan baik dan disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain, tinggal melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Pertemuan secara rahasia itu berakhir dengan janji akan menutup mulut dan merahasiakan rencana jahat ini seketat-ketatnya, agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayah mereka sebelum pelaksanaannya. Nabi Yusuf bermimpi. Pada malam di mana para saudaranya mengadakan pertemuan untuk merencanakan rencana jahatnya, ketika itu Nabi Yusuf sedang tertidur nyenyak. Ia tidak mengetahui apa yang direncanakan atas dirinya, dan tidak terbayang olehnya bahwa penderitaan yang akan dialaminya kelak. Dalam tidurnya itu Nabi Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya itu seakan-akan ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di hadapannya. Lalu terbangunlah ia dari tidurnya. Dengan tergesa-gesa ia datang menghampiri ayahnya, lalu menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpi itu. Tanda gembira tampak pada wajah Nabi Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Nabi Yusuf putranya. Lalu ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikaruniakan oleh Allah kemuliaan. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu, bahwa hari depanmu adalah hari depan yang cerah penuh kebahagiaan, kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi, engkau harus berhati-hati wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu, bahkan mereka iri kepadamu, karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benyamin. Mereka selalu berbisik membicarakanmu, dan selalu menyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir, jika engkau ceritakan kepada mereka kisah mimpimu, akan makin meluaplah rasa dengki dan iri hati mereka terhadapmu. Dan bahkan mungkin mereka akan merencanakan perbuatan jahat terhadapmu dan akan membinasakanmu. Dan dalam keadaan demikian, iblis tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar rasa iri dan dendam dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah hai anakku, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka." Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf, ayat 4-10. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam perigi. Pada esok harinya, setelah semalaman para saudara Nabi Yusuf melakukan pertemuan rahasia tersebut, datanglah mereka menghadap sang ayah, Nabi Yakub. Mereka meminta izin membawa Yusuf berekreasi bersama mereka keluar kota. Berkatalah salah satu dari mereka kepada sang ayah, "Wahai ayah yang kami cintai, kami ingin berekreasi keluar kota beramai-ramai, dan ingin sekali mengajak adik kami Yusuf turut serta menikmati udara yang cerah di bawah langit biru yang bersih. Kami akan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama berada di luar kota, untuk bersukaria dan bersenang-senang, menghibur hati seraya mempertebal rasa persaudaraan dan kerukunan antara sesama saudara." Berkatalah Nabi Yakub kepada putra-putranya, "Sesungguhnya akan sangat merungsingkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku, apalagi akan turut serta bersama kalian keluar kota, di lapangan terbuka. Yang menurut pendengaranku banyak binatang buas yang berkeliaran di sana. Aku khawatir kalian akan lengah menjaganya, karena kesibukan kalian bermain-main sendiri, sehingga menjadikannya mangsa bagi binatang buas di sana. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kalian pun mengetahui betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan oleh ibunya." Putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami, tidak masuk di akal, jika Yusuf akan diterkam oleh binatang buas di depan mata kami sekumpulan ini. Kami tidak akan melepaskannya dari pandangan kami walau sekejap pun. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami semua untuk keselamatannya, dan di manakah kami akan menaruh wajah kami bila hal-hal yang mengecewakan ayah akan terjadi pada diri Yusuf. Tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah atau berhati penakut. Kami sanggup melawan segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya, entah dari binatang buas atau makhluk lainnya." Akhirnya Nabi Yakub tidak dapat menolak permintaan anak-anaknya membawa Yusuf berekreasi. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Baiklah jika kalian memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya. Sesuai dengan kata-kata yang kalian ucapkan itu, maka aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindungi kalian semua."
Pada keesokan harinya, berangkatlah rombongan putra-putera Yakub kecuali Benyamin, menuju ke tempat rekreasi yang sebenarnya menuju tempat di mana rencana jahat telah direncanakan. Setiba mereka di sekitar perigi yang menjadi tujuan, Nabi Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya, dan dicampakkannya di dalam perigi itu tanpa menghiraukan jerit tangisnya karena ketakutan. Hati mereka menjadi lega karena rencana busuknya telah berhasil dilaksanakan. Dalam pikiran mereka, dengan demikian akan terbukalah hati Yakub sang ayah seluas-luasnya terhadap mereka. Dan kalaupun tindakan mereka itu akan membuat ayahnya sedih, maka lama-kelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mereka pandai menghiburnya untuk melupakan dan melenyapkan bayangan Yusuf dari ingatan ayahnya. Pada petang hari, pulanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf yang ditinggalkan seorang diri di dasar perigi yang gelap itu, sambil membawa serta pakaiannya yang penuh darah, padahal itu adalah darah seekor kelinci yang sengaja dipotong. Mereka menghadap Nabi Yakub seraya menangis mencucurkan air mata dan bersandiwara, berkatalah mereka kepada ayahnya, "Wahai ayah, alangkah sial dan nahasnya hari ini bagi kami, bahwa kekhawatiran ayah tentang Yusuf kepada kami telah terjadi, dan menjadi kenyataan bahwa firasat ayah itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh serigala, dikala kami bermain dan meninggalkan Yusuf seorang diri. Padahal kami sangat berhati-hati menjaga adik kami sesuai dengan amanat ayah. Namun, karena menurut kami pada saat itu tidak ada tanda atau jejak binatang buas di sekitar tempat kami bermain, kami sesekali tidak melihat adanya bahaya dengan meninggalkan Yusuf sendirian dari tempat kami bermain, bahkan masih terjangkau oleh pandangan mata kami. Akan tetapi, serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami Yusuf, bertindak begitu cepat menggunakan kesempatan lengahnya kami, sehingga kami tidak keburu menyelamatkan jiwa adik kami yang sangat kami sayangi dan cintai itu. Oh ayah, kami sangat sesalkan diri kami yang telah gagal menepati janji dan kesanggupan kami kepada ayah. Namun apa hendak dikata, bila takdir memang berkehendak demikian. Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran darah sebagai bukti kebenaran kami, walaupun kami merasakan bahwa ayah tidak akan mempercayai kami sekalipun kami berkata yang benar." Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi atas diri Yusuf putra kesayangannya itu, tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir ilahi. Dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya, berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Kalian telah memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti apa yang direncanakan oleh iblis kepadamu. Kalian telah melakukan suatu perbuatan yang akan kalian rasakan sendiri akibatnya." Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf, ayat 11-18. Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Di saat Nabi Yusuf sedang berada di dalam perigi itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat menyelamatkan dirinya dari perigi itu. Namun, ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang cetek di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang Nabi Yusuf yang masih muda, dan belum banyak pengalaman dalam kehidupan. Bahkan baru kali ini ia terpisah dari ayahnya yang sangat menyayanginya. Terlebih lagi yang terasa beratnya ujian yang dialaminya ini ialah, karena yang melemparkannya ke dasar perigi itu adalah saudaranya sendiri. Ia membayangkan betapa sedih ayahnya ketika melihat saudara-saudaranya pulang ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang, sejak Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam perigi tersebut, belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari perigi tersebut. Sedangkan rasa lapar sudah mulai membayangi dan sudah nyaris membuatnya putus asa. Seketika terdengar olehnya suara sayup-sayup aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia di dalam perigi tersebut. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu, yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong dan suara orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, serta suara jejak kaki manusia di sekitar perigi tersebut. Ternyata, apa yang terdengar oleh Nabi Yusuf ialah suara para kafilah yang sedang berhenti di sekitar perigi untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum. Alangkah gembiranya Nabi Yusuf ketika itu.
Ia mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orangnya untuk melepaskan timba mengambil air dari perigi itu. Lalu terlihatlah oleh Nabi Yusuf sebuah timba turun ke bawah. Dan begitu terjangkau oleh tangannya, dipeganglah kuat-kuat timbaan itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya timbaan yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan timbaan itu bukanlah air, melainkan manusia yang berparas tampan, bertubuh tegak dan berkulit putih bersih. Mereka lalu berunding apa yang akan diperbuat dengan apa yang telah ditemukannya dari dalam perigi itu. Akankah dilepaskan di tempat yang sunyi, atau dikembalikan kepada keluarganya? Akhirnya mereka bersepakat untuk membawa Nabi Yusuf ke Mesir, dan dijual di sana sebagai hamba sahaya atau budak dengan harga yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi, karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di Mesir, dibawalah Nabi Yusuf ke sebuah pasar khusus, di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau budak. Lalu Nabi Yusuf ditawarkan di depan umum, dan karena para musafir itu khawatir akan terbuka asal mula pertemuannya dengan Nabi Yusuf, maka mereka enggan mempertahankan sampai mencapai harga yang tinggi. Tetapi mereka akan melepaskannya pada tawaran pertama dengan harga yang rendah sekalipun. Dalam pelelangan itu, Nabi Yusuf dibeli oleh ketua polisi Mesir bernama Potifar sebagai penawar pertama. Dan dia merasa bahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus dan bertubuh kuat, yang memberi kesan bahwa manusia yang dibelinya itu mempunyai jiwa yang besar, hati yang bersih dan ia bukanlah dari manusia yang harus diperjualbelikan. Potifar berkata kepada istrinya yang bernama Zulaika, ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan. Berilah ia perlakuan yang baik, kelak kita akan memperoleh manfaat darinya dan mengangkatnya sebagai anak kandung kita." Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya, bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan, bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab. Lalu, Zulaikha istri ketua polisi Mesir itu pun menerima Yusuf di rumahnya, sesuai dengan amanat suaminya. Ia sudah dianggap sebagai anggota keluarganya dan tidak diperlakukan sebagai hamba belian. Nabi Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keluarga Potifar. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah itu dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya, dilakukan dengan senang hati seolah-olah mereka adalah orang tuanya sendiri. Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf, ayat 19-21.